Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak yang solih dan solihah. Berjumpa lagi bersama Bu Sartini dari MI Muhammadiyah Karanganyar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1 IPS KD 3.1. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal kondisi geografis, sosial, budaya negara-negara Asia Tenggara. Ada 10 negara-negara di Asia Tenggara. Cuma pada pertemuan hari ini kita akan membahas 2 negara, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Negaranya atau wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Sedangkan Malaysia adalah negara tetangga dari Indonesia. Wilayah timurnya dari Malaysia berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut sampai selesai. Coba perhatikan anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara. Ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Tentunya kalian semuanya sudah hafal dengan ibu kota negara masing-masing. Perhatikan peta Indonesia. Ketika kita lihat, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Dan Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, kita lanjut. Negara kita Indonesia beribu kota di Jakarta, ya, dengan simbol monasnya bendera merah putih. Bahasa resminya bahasa Indonesia. Dan mata uangnya adalah rupiah. Indonesia memiliki lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan hari merdekanya Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bentuk pemerintahannya yaitu republik dengan kepala negara seorang presiden. Saat ini presiden kita adalah Insinyur Haji Joko Widodo atau sering disebut dengan Jokowi. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Oke, sekarang kita ke bentang alam Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga disebut negara kepulauan. Wilayahnya berupa daratan dan perairan. Daratan ada dataran rendah, lembah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Sedangkan perairan ada laut, pantai, sungai, selat, danau, dan waduk. Ya, anak-anak, kita lanjut ke kegiatan ekonomi Indonesia. Apa saja kegiatan ekonomi Indonesia? Ada yang bekerja sebagai karyawan atau buruh, ada yang pekebun, kemudian ada yang nelayan,
ada yang petani dan juga ada yang pegawai kantor. Ya, dengan kondisi geografis Indonesia, maka hasil sumber daya alam Indonesia ada banyak sekali. Di antaranya ada ikan, ada kayu jati, ada sayur mayur, ada rotan, kemudian ada kopi, dan juga ada karet. Lalu, apa flora dan fauna Indonesia? Flora adalah tumbuhannya, fauna adalah hewan yang endemik di Indonesia. Coba kita lihat, ada sawo kecil, kemudian pohon matoa, ada kayu cendana di sini, kemudian burung cendrawasih di Papua, harimau Sumatera, komodo. Ya, tadi sudah kita bahas negara Indonesia, kemudian kita membahas tentang Malaysia. Apa saja yang ada di Malaysia? Ya, kita lihat peta Malaysia. Wilayah Malaysia ada dua, wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat ada di Semenanjung Malaya, kemudian wilayah timur ada di Pulau Kalimantan. Ya, anak-anak, kembali lagi di Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Ya, kita lihat dengan simbolnya Menara Petronas di sini. Ya, hari merdekanya tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian lambang negaranya, ya, seperti gambar ini dengan semboyan bersekutu bertambah mutu. Oke, benderanya Malaysia. Ya, tentunya sudah familiar ya kita. Bahasa Melayu sering digunakan di Malaysia. Kemudian, mata uangnya adalah ringgit. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku atau My Country. Ya, bahasa Melayu sering kita dengarkan di filmnya Ipin dan Upin. Kita lanjut ke pemerintahan Malaysia. Malaysia bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional federal atau berupa kerajaan. Kepala negaranya yang di-Pertuan Agong Abdullah Sultan Ahmad Shah. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Ya, wilayah Malaysia, wilayahnya seperti yang Bu Guru katakan tadi, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Di Malaysia, iklimnya sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis. Bentang alamnya, pantai yang landai dan pegunungan yang lebat. Bagaimana kondisi geografis Malaysia? Geografis Malaysia memiliki hutan yang luas dan kayu sebagai komoditas ekspor. Di sepanjang pantai barat untuk lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Selanjutnya, kondisi potensi ekonomi Malaysia. Dengan kondisi geografis akan memberikan potensi ekonomi, Malaysia merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Komoditas agrikultur utama yang dihasilkan oleh Malaysia diantaranya adalah minyak sawit, karet, kakao atau coklat, beras, dan kayu. Nah, ini dia industri Malaysia. Beberapa industri penting Malaysia seperti pengolah minyak sawit dan karet, perminyakan dan gas bumi, farmasi dan produk-produk elektronika. Potensi sumber daya alam minyak bumi dan gas. Ya, yang terakhir flora dan fauna Malaysia. Apa saja? Kita lihat. Ada cempaka kuning, kemudian tanaman patah tulang. Nah, ini dari Malaysia ya. Kemudian asam keranji. Nah, ini yang floranya atau tanamannya. Kemudian
Kemudian faunanya ada banding coklat atau bulus yang berwarna coklat. Kemudian ikan kehung dan katak gembong. Demikian materi yang disampaikan oleh Bu Guru pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya paham. Dan Bu Guru berharap semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru menambah pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar walau di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.